Gita Budiman. Saya dari kelas 12A dan nomor absen 28. Saat ini saya sedang berada di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti yang terletak di Jalan IR Sukami, Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Surakarta. Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti ini memiliki luas kurang lebih 4,6 hektar dan di dalamnya terdapat lebih dari 1.000 makam pahlawan kemerdekaan Indonesia. Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti ini sendiri merupakan salah satu jejak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya di kota Solo. Kemerdekaan yang telah diraih Indonesia pada tahun 1945 tentunya membutuhkan upaya-upaya perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Bahkan setelah merdeka, masih banyak dari daerah di Indonesia yang belum lepas dari penjajahan bangsa Belanda. Sehingga banyak dari daerah tersebut yang masih harus melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Salah satu peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi di kota Solo, yaitu melalui peristiwa serangan umum 4 hari yang terjadi di kota Surakarta yang dimulai pada tanggal 7 Agustus 1949 hingga 10 Agustus 1949. Peristiwa ini sendiri dilatar belakangi oleh adanya gerakan atau operasi militer dari Belanda yang dipimpin oleh Letnan Van yang berhasil menghancurkan markas militer dari Kolonel Gatot Subroto. Dari peristiwa inilah yang menyulut kemarahan dari anak buah Kolonel Gatot Subroto sehingga mereka mengatur strategi ataupun mengatur rencana untuk melakukan serangan umum yang pada akhirnya mereka lakukan pada tanggal 7 Agustus 1949 pada pukul 6 pagi. Selain didasari oleh motif balas dendam, serangan umum di Surakarta ini juga didasari oleh keinginan dari para pejuang Indonesia untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa Indonesia masih ada dan masih kuat. Serangan umum di kota Surakarta ini bukan hanya dilakukan oleh para pejuang yang berasal dari tentara saja, namun juga dilakukan oleh para siswa dan mahasiswa yang ada di kota Surakarta. Perjuangan yang telah dilakukan selama 4 hari ini yang dimulai dari tanggal 7 Agustus 1949 hingga pada tanggal 10 Agustus 1949 ini berhasil menduduki markas Belanda yang berada di kota Solo dan sekitarnya. Setelah berakhirnya serangan umum ini tanggal 10 Agustus 1949, maka pada tanggal 11 Agustus 1949, kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Belanda mengadakan gencatan senjata. Namun, setelah dilakukan gencatan senjata, Belanda masih saja menyerang beberapa daerah ataupun desa yang berada di kota Solo yang mengakibatkan banyak sekali korban jiwa yang berasal dari penduduk sipil. Setelah peristiwa tersebut, maka dilakukanlah perundingan antara Kolonel Van sebagai wakil dari Belanda dengan Slamet Riyadi. Dan hasil dari perundingan tersebut didapatkan bahwa Belanda meminta Indonesia untuk menarik pasukannya mundur hingga ke batas kota. Selain itu, Belanda juga meminta Indonesia untuk membersihkan blokade. Setelah mendapatkan putusan tersebut, maka pengamanan kota Surakarta diserahkan kepada Mayor Ahmadi selaku komandan militer kota Solo pada tanggal 24 Agustus 1949. Serangan umum 4 hari yang terjadi di kota Solo pada tahun 1949 ini banyak sekali menimbulkan korban jiwa yang bukan hanya dari kalangan tentara atau pejuang saja, namun juga dari kalangan penduduk sipil. Namun, di sisi lain, serangan umum ini berhasil memperkuat posisi tawar politik Indonesia di dalam konferensi meja kedua atau KMP yang pada akhirnya menghasilkan diakuinya kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Dari sejarah singkat yang sudah saya ceritakan mengenai upaya dari bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang terjadi khususnya di kota Solo melalui serangan umum yang terjadi selama 4 hari dari tanggal 7 Agustus hingga 10 Agustus 1949
ini, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kemerdekaan tidak hanya dibutuhkan perjuangan atau usaha untuk mencapai kemerdekaan saja, namun juga dibutuhkan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Dan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh kita sebagai pelajar adalah dengan menjaga jejak perjuangan sejarah itu. Selain itu, kita juga dapat menghargai dan menghormati perjuangan para pahlawan nasional Indonesia dengan tetap menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan kita dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.